Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Marta sibuk sekali melayani. Tertulis dalam kitab Lukas 10 ayat 40, kata kunci renungan pada malam ini adalah melayani dan bersekutu. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Terambil dari kitab Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, untuk menjaga kehidupan Anda seimbang, sandarkanlah pada Tuhan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pada saat Marta melayani Yesus seorang diri, saudaranya Maria justru duduk di dekat kaki Tuhan sambil mendengarkannya dan belajar. Charles H. Spurgeon, tahun 1834–1892, yakin bahwa kesalahan Marta bukan karena pelayanannya, melainkan karena ia mengizinkan pelayanannya mengacaukan perhatiannya dari Yesus. Spurgeon percaya bahwa kita seharusnya menjadi seperti Marta, tetapi juga sekaligus menjadi seperti Maria. Ia menulis, kita harus rajin melayani, sekaligus rajin bersekutu dengannya. Untuk itu kita membutuhkan kasih karunia yang besar.
Kita lebih mudah melayani daripada bersekutu dengan Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu muda yang memiliki anugerah untuk melakukan keduanya. Ia haus akan Allah dan firman-Nya, tetapi mau tidak mau kesibukan kehidupan keluarganya setiap hari akan menenggelamkan dirinya. Kemudian ia punya ide, di setiap ruangan, ia menaruh kertas dan pensil pada tempat yang tinggi, yang jauh dari jangkauan anak-anak. Sementara ia melayani Tuhan di tengah tanggung jawab rumah tangganya, ia tetap membuka diri kepada Allah. Setiap kali terlintas sebuah ayat Alkitab dalam benaknya, atau sesuatu yang patut diakui, dikoreksi, atau didoakan, ia cepat-cepat mencatatnya di kertas terdekat. Pada malam harinya, setelah anak-anak tidur, ia mengumpulkan kertas-kertas itu dan mendoakannya di atas Alkitabnya yang terbuka. Wanita ini menemukan sebuah cara untuk menjadi seperti Marta, dan juga sekaligus menjadi seperti Maria. Semoga kita pun menemukan cara untuk melayani Allah sekaligus bersekutu dengannya. Melayani bukan untuk dilayani. Markus 10 ayat 45 berkata, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Kedatangan Yesus ke dunia ini hanya untuk melayani bukan untuk dilayani. Pengajaran ini hendak menjadi gaya hidup kita sebagai hamba-Nya. Melayani dapat mencakup pelayanan di hadapan umum seperti berkhotbah dan mengajar. Tetapi dapat juga mencakup pelayanan di belakang layar seperti misalnya menjemput mereka yang tidak memiliki kendaraan ke gereja, memimpin kelas balita, mencuci piring-piring kotor selesai acara ramah tamah dan memarkir kendaraan di halaman gereja. Melayani dapat terlihat nyata di hadapan orang banyak seperti memimpin nyanyi, tetapi dapat pula tidak terlihat oleh orang banyak seperti mengatur kursi gereja. Tuhan menghendaki setiap orang percaya melayani. Ketika Tuhan memanggil orang-orang pilihan-Nya, Ia tidak memanggil mereka untuk menganggur saja. Sewaktu kita dilahirkan kembali dan dosa-dosa kita diampuni, darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita, supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Layanilah seorang akan yang lain, itu adalah amanat bagi setiap orang Kristen lahir baru. Tentu saja, adanya motif yang benar-benar sangatlah penting dalam melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Yang sangat mengagumkan adalah kehadiran Tuhan kita di dunia semata-mata untuk melayani dan menjadi pelayan bagi manusia. Pelayanan terbesar yang Yesus lakukan bagi kita adalah mengorbankan nyawanya agar kita diselamatkan. Adapun bentuk pelayanan kita di dunia ini adalah melakukan tugas yang telah Tuhan berikan kepada kita dan meneladani kehidupan Kristus selama hidupnya di dunia. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah melayani Tuhan merupakan pilihan atau tujuan hidup kita? Ada beberapa pelajaran yang kita dapat dari nas hari ini, yakni: pertama, kita diciptakan untuk melayani Allah. Alkitab berkata, Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Hal-hal yang baik inilah pelayanan kita. Kapanpun kita melakukan hal yang baik terhadap orang lain, asalkan kita melakukannya untuk Tuhan, kita sebenarnya sedang melayani Allah. Kedua, kita diselamatkan untuk melayani Allah. Allah menebus kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan kudus-Nya. Kita tidak diselamatkan oleh pelayanan, tetapi kita diselamatkan untuk pelayanan. Dalam kerajaan Allah,
Kita memiliki sebuah tempat, sebuah tujuan, sebuah peran, sebuah fungsi untuk dilaksanakan. Ini memberi arti dan nilai yang luar biasa kepada kehidupan kita. Yesus harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk membeli keselamatan kita. Kita tidak melayani Allah karena rasa bersalah atau ketakutan atau bahkan kewajiban, tetapi karena sukacita dan ucapan syukur yang dalam atas apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Kita berhutang nyawa kepadanya melalui keselamatan. Masa lalu kita telah diampuni, masa kini kita diberi makna, dan masa depan kita dijamin. Istilah lain dalam bahasa Inggris untuk melayani Allah yang salah dimengerti oleh banyak orang adalah ministry. Pelayanan sebagai gembala atau pendeta. Ketika sebagian orang mendengar kata pelayanan, mereka berpikir tentang gembala, pendeta, dan rohaniwan profesional. Tetapi Allah berkata setiap anggota keluarganya merupakan seorang pelayan. Di dalam Alkitab, kata hamba, servant, dan pelayanan, minister, adalah sinonim. Seperti halnya servis dan ministry. Jika Anda seorang Kristen, Anda merupakan seorang pelayan, minister, dan Anda melayani, serving ataupun ministering. Ketiga, kita dipanggil untuk melayani Allah. Ketika bertumbuh, kita mungkin mengira bahwa dipanggil oleh Allah merupakan sesuatu yang hanya dialami oleh para misionaris, gembala, dan pekerja gereja purna waktu lainnya. Tetapi Alkitab berkata bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Panggilan kita untuk keselamatan meliputi panggilan Anda untuk melayani. Keduanya sama. Tidak peduli apa pekerjaan atau karir kita dipanggil untuk pelayanan Kristiani purna waktu. Seorang Kristen yang tidak melayani merupakan sebuah pernyataan yang bertentangan. Setiap kali kita memakai kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah untuk menolong orang lain, kita sedang memenuhi panggilan kita. Keempat, kita diperintahkan untuk melayani Allah. Bagi orang-orang Kristen, pelayanan bukanlah pilihan. Sesuatu untuk dimasukkan ke dalam jadwal kita jika kita bisa menyediakan waktu. Pelayanan adalah inti kehidupan Kristen. Yesus datang untuk melayani dan untuk memberi. Dan kedua kata kerja tersebut seharusnya juga menjadi ciri kehidupan kita di dunia. Kita seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Apa yang kita lakukan dalam melayani Yesus sehingga kita dapat duduk dalam kemuliaan-Nya kelak sesuai dengan firman Tuhan hari ini? Pertama, memberi diri. Tentu tugas pertama kita dalam melayani adalah memberi diri. Tidak mungkin orang mau melayani, namun tidak mau memberi diri. Saya teringat dalam pelayanan gereja ada majelis yang melayani namun tidak memberi diri. Dia menganggap jabatan itu adalah kekuasaan. Demikian juga dalam organisasi, kepanitiaan, ada nama tapi tidak memberi diri. Yesus dalam pelayanan memberi diri dengan sungguh-sungguh. Kedua, melayani dengan hati. Ada sebuah lagu rohani, hati sebagai hamba, artinya dia memberi diri melayani dengan hati yang sungguh-sungguh bahkan melupakan jabatan yang diembannya, status sosialnya untuk melayani Tuhan. Yesus juga meninggalkan jabatan kealahannya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, manusia, dalam melayani. Ketiga, seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dalam melayani bukan kehendak diri kita yang dikedepankan, namun kehendak Tuhan sendiri. Dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Karena itu, layanilah setiap orang sebagai bukti bahwa kita melayani Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Tema yang akan kita renungkan adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Setiap manusia yang berjumpa dengan Yesus pasti akan mengalami perubahan. Dalam kehidupan sehari-hari tak jarang manusia mengalami ketegangan, baik dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, maupun dengan Tuhan. Ketegangan biasa terjadi karena kegagalan membangun relasi. Ketegangan antara manusia dengan Tuhan seringkali dirasakan karena manusia mengalami kegagalan dalam memahami karya Tuhan dalam hidupnya. Situasi ini kerap membuat manusia kehilangan motivasi mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Akibatnya, manusia cenderung mengklaim diri sebagai yang paling benar dan sanggup mengorbankan kehidupan orang lain demi apa yang dipahami. Di lain sisi manusia bersikap pragmatis, yaitu tidak setia akan perintah Tuhan karena lebih memikirkan dan melakukan sesuatu yang berorientasi pada kefanaan semata. Perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan sehari-hari diharapkan mampu mengubah arah hidup dan memberikan solusi untuk ketegangan-ketegangan relasi itu. Dampak selanjutnya adalah perubahan arah kehidupan yang terbuka untuk menerima perbedaan, kesetiaan akan tugas panggilan dalam mewartakan damai sejahtera, kebergantungan akan pertolongan dan berkat Tuhan serta bersyukur atasnya. Untuk itu semua diperlukan kepekaan dan keterbukaan atas karya Tuhan. Dalam perikop khotbah minggu ini kita akan belajar dari kisah kehidupan Saulus yang mengalami perubahan arah hidup setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Saulus adalah musuh Kristen yang luar biasa saat itu. Ia berpikir bahwa ia mengemban misi mulia untuk membinasakan orang Kristen yang dianggapnya mengancam agama Yahudi. Akan tetapi, dalam perjalanannya ke Damsyik, ia mengalami perjumpaan yang ajaib dengan Tuhan Yesus. Perjumpaannya ini mengubah dirinya secara total, dari seorang musuh Kristen menjadi seorang misionaris Kristen terbesar sepanjang masa. Untuk membahas perubahan total hidup Saulus setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu, tentu kita harus melihat latar belakang kehidupan Saulus sebelum berjumpa dengan Yesus. Kejahatan Saulus hadir, menyetujui, dan menyaksikan pembunuhan terhadap Sainfanus. Ia berusaha membinasakan orang-orang Kristen, memasuki rumah mereka, menyeret mereka dan memasukkan mereka ke penjara. Tetapi yang paling gawat adalah bahwa ia tidak menyadari akan dosanya. Bahkan ia menganggap dosa-dosanya itu sebagai kebaikan. Buktinya adalah giat bekerja bagi Allah. Saulus pernah menyangka bahwa ia harus bertindak keras terhadap nama Yesus. Saulus penganiayaan terhadap orang Kristen termasuk dalam daftar hal-hal yang dulu ia banggakan dalam hidupnya. Saulus adalah orang berdosa yang menganggap dirinya baik. Sebetulnya ini adalah kondisi yang paling celaka, dan rasanya tidak memungkinkan ia bertobat, apalagi menjadi seorang rasul yang mendirikan begitu banyak gereja, yang bahkan menulis 13 surat dalam Perjanjian Baru, dan yang akhirnya mati syahid bagi Kristus. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun setelah Saulus berjumpa dengan Yesus ketika dalam perjalanannya menuju Damsyik,
Ia mengalami perubahan total dalam hidupnya. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah yang membuat perubahan total itu terjadi kepada Saulus? Ada beberapa faktor yang membuat Saulus mengalami perubahan total, yakni: pertama, Yesus menyatakan dirinya secara langsung kepada Saulus melalui mujizat. Mujizat itu adalah sinar. Ini jelas bukan hanya sekedar sinar, tetapi Yesus sendiri. Peristiwa ini disaksikan teman-teman Saulus. Mereka mendengar tetapi tidak melihat seorang pun. Peristiwa ini membuat Saulus rebah. Mujizat yang terjadi ini memberikan beberapa makna bagi Saulus, seperti: mujizat itu menyatakan Yesus sebagai Allah atau Tuhan. Ada yang menganggap bahwa kata Tuhan dalam pertanyaan Saulus itu hanya berarti seperti kata Sir dalam bahasa Inggris. Tetapi ini tidak mungkin. Sinar itu, dan rebahnya dirinya, pasti menyebabkan Saulus tahu bahwa ia sedang berurusan dengan sesuatu yang bersifat ilahi. Sehingga sebutan Tuhan, betul-betul berarti Tuhan. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa kita harus percaya bahwa Yesus adalah Allah atau Tuhan. Mujizat itu menyadarkan Saulus akan dosanya. Semua tindakan yang ia anggap baik itu ternyata adalah penganiayaan terhadap Tuhan sendiri. Karena memang Tuhan menganggap perlakuan terhadap anak-anaknya sebagai perlakuan terhadap dirinya sendiri. Kedua, Yesus menyatakan diri dan mengajar Saulus melalui Ananias. Dalam Kisah 22 ayat 10 disebutkan bahwa dalam perjumpaan Saulus dengan Yesus, Saulus gemetar dan heran berkata, "Tuhan, apakah yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan?" Lalu Yesus menjawab Saulus dengan ayat 6 yang menyuruhnya pergi ke kota dan nanti Tuhan akan memberi petunjuk. Sementara itu, Yesus mengutus Ananias. Ananias berusaha menolak, tetapi Tuhan tetap menyuruh, dan akhirnya Ananias taat. Muncul pertanyaan kita, mengapa Yesus tidak mengajar Saulus secara langsung? Jawabannya untuk menguji kerendahan hati Saulus. Ia harus mendengar pengajaran dari orang Kristen biasa. Ada banyak orang tidak mempunyai kerendahan hati dalam belajar firman. Atau mereka minta diajar langsung oleh Tuhan. Atau mereka merasa sudah cukup mengerti. Orang yang seperti ini tidak akan bisa maju dalam pengertian firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Ananias dalam mengajar Saulus? Ananias memberitakan Injil dan mengajar Saulus. Dalam Kisah 26 ayat 16-18 Paulus menyingkat cerita, dan tidak menceritakan tentang Ananias. Sehingga apa yang Ananias katakan, ia ceritakan seakan-akan merupakan kata-kata Yesus secara langsung. Ananias menumpangi Saulus dengan tangan, sehingga Saulus sembuh dan penuh Roh Kudus. Perhatikan bahwa sekalipun pada saat itu Saulus penuh dengan Roh Kudus, tetapi ia tidak berbahasa roh. Ananias membaptis Saulus, padahal Ananias adalah jemaat biasa. Memang sebetulnya kitab suci tidak pernah memberikan ketentuan bahwa yang boleh membaptis hanyalah pendeta. Namun dalam perkembangan kemudian disepakati bahwa yang membaptis itu adalah pendeta. Warga jemaat diberikan juga kesempatan membaptis jika dalam keadaan darurat. Semua ini membuat Saulus menjadi orang Kristen. Tidak semua orang harus mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Saulus itu. Tetapi setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh harus pernah berjumpa dengan Yesus. Pernahkah kita mengalami hal itu? Kalau kita belum pernah berjumpa dengan Yesus, maka datanglah kepadanya melalui doa-doa,
pembacaan kitab suci, ibadah, dan terimalah Ia sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Renungkan, pertama, menghayati setiap perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus akan membuat hidup kita mengalami perubahan total. Kita berubah dalam pola pikir, pola laku, dan pola tindak kita. Kedua, kita terus membangun komitmen dan motivasi pelayanan akibat dari perjumpaan kita dengan Yesus. Seluruh pelayanan Paulus didasarinya atas perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit itu. Karena itu, setiap kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, pastikan ada sesuatu yang berubah dalam diri dan kehidupan kita. Bagaimana caranya memiliki pikiran Kristus? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, Paulus mengutip Yesaya 40 ayat 13 dan membuat pernyataan mengenai semua orang percaya. Kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti turut memegang rencana, tujuan, dan sudut pandang Kristus. Dan ialah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Mempunyai pikiran Kristus berarti kita memahami rencana Allah di dalam dunia ini, memuliakan dirinya, memulihkan segenap ciptaan kepada keindahan asalnya, dan menyediakan keselamatan bagi orang berdosa. Artinya adalah bahwa kita mengidentifikasi diri dengan tujuan Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya adalah bahwa kita menganut pandangan Yesus tentang kerendahan hati dan ketaatan, belas kasihan, dan ketergantungan pada Allah. Di dalam ayat-ayat sebelum 1 Korintus 2 ayat 16, kita menyadari beberapa kenyataan tentang pikiran Kristus. 1. Pikiran Kristus bertolak belakang dengan hikmat manusia. 2. Pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Allah, yang dahulunya tersembunyi namun sekarang telah dinyatakan. 3. Pikiran Kristus ini diberikan kepada orang percaya melalui Roh Allah. 4. Pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak mempunyai roh. 5. Pikiran Kristus memberi orang percaya ketajaman dan kecerdasan dalam hal rohani. Supaya kita dapat memiliki pikiran Kristus, langkah pertama adalah memiliki iman yang menyelamatkan pada Kristus. Setelah diselamatkan, kehidupan seorang percaya dipengaruhi oleh Allah. Roh Kudus mendiami dan menerangi orang percaya, dan memberinya hikmat pikiran Kristus. Orang percaya mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan Roh Kudus, tunduk kepada kuasa perubahan roh, serta memperbarui pola pikirnya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini.
Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.